Salasilah Yesus membuktikan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi, tetapi juga sebagai penyelamat dunia. Kelahiran Kristus sungguh luar biasa. Dia dilahirkan dari seorang perawan dan semua yang berbicara tentangnya berkata bahwa kedatangannya amat penting untuk dunia kita. Yesus memulakan pelayanannya dalam umur 30-annya. Ada sesuatu yang luar biasa tentang cara dia mengajar. Semua yang mendengar pengajarannya dapat merasai yang dia mengajar sebagai seorang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus bukan seorang guru sahaja, kerana pelayanannya juga penuh dengan mukjizat. Ramai orang sakit disembuh dan ramai juga roh-roh jahat diusir olehnya. Yesus menjadi lebih terkenal sehingga rombongan yang besar mula mengikutinya. Setelah menyaksikan kejadian yang menakjubkan ini, orang ramai mulai yakin bahwa Tuhan akan membuat suatu perkara yang amat hebat di Israel. Tetapi ada sebahagian orang yang tidak menyukai Yesus. Dia amat dibenci dalam golongan ketua-ketua agama. Perselisihan mereka dengan Yesus akhirnya berhasil dengan rencana mereka untuk membunuh Yesus. Sing. Man of sorrows, Lamb of God, by His own betrayed, sin of man and wrath of God has been on Jesus laid. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. No, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the weary ones who nailed Him to the tree. No, the rugged cross, my salvation, where your blood poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. Sing it again. And all that rugged cross, my salvation, when your blood poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled.
Now the curse of sin has no hold on me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full. My the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son set free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full. By the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Who the Son set free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto. Sing the chorus one time. And oh, that rugged cross, my salvation, where your blood poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Atas semua kuasa, atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia.
sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Mari kata disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Like a rose, and like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Selepas Yesus mengatakan semua ini, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi perayaan Paskah akan disambut dan Anak Manusia akan diserahkan kepada musuh untuk dihukum bunuh pada tiang." Selepas itu, ketua-ketua imam dan para pemimpin orang Yahudi berkumpul di halaman rumah Imam Agung Kayafas. Mereka berkomplot untuk menangkap Yesus dengan cara yang licik dan membunuhnya. Tetapi mereka berkata, "Kita tidak patut melakukannya semasa perayaan supaya orang ramai tidak menimbulkan huru-hara." Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, murid-murid Yesus menghampirinya lalu bertanya, "Di manakah Guru mahu kami membuat persiapan untuk jamuan Paskah?" Dia menjawab, "Pergilah berjumpa dengan seorang lelaki di kota. Beritahulah dia, Guru berkata, masa yang ditetapkan untuk aku sudah dekat. Aku akan menyambut perayaan Paskah dengan murid-muridku di rumahmu." Murid-murid Yesus melakukan apa yang disuruh oleh Yesus dan membuat persiapan untuk menyambut perayaan Paskah. Pada lewat petang, dia duduk dan makan di meja bersama 12 orang muridnya. Sementara mereka makan, dia berkata, "Ketahuilah, salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku." Murid-muridnya sangat sedih ketika mendengarnya. Maka seorang demi seorang mula bertanya, "Tuhan, adakah aku orangnya?" Yesus menjawab, "Orang yang mengambil makanan daripada mangkuk yang sama dengan aku akan mengkhianati aku. Seperti yang tertulis, Anak Manusia memang akan mati. Tetapi malanglah orang
yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik jika orang itu tidak dilahirkan. Yudas yang akan mengkhianati Yesus berkata, "Rabi, adakah aku orangnya?" Yesus menjawab, "Kamu sendiri tahu jawabannya." At the foot of the cross, where grace and suffering meet, you have shown me your love through the judgment you receive, and if on my heart, yes, you've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown. Come in and kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. At the foot of the cross, where I am made complete. I am complete. You have given me life through the death you bore for me, and you've won my heart. Yes, you won my heart. Yes, you've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown. Come in and kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. Now I can sin for beauty, and wear forgiveness like a crown. Coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. Oh, the foot of the cross. Verify you Down to you, are everything. Father. You are holy. You are holy. And all the angels will sing the song on and on again. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. You are holy. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy, holy,
You're holy, for you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Sing holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan sekali lagi, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepada kamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Mari kita mengambil roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menganiayai Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa." Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Mari kita mengambil minuman. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Apa yang kita boleh katakan sebagai baik atau kaitkan sebagai baik? Baik itu bila kawan terdekat kita adalah orang yang kita dapat percaya dan berada di sisi kita bila kita memerlukan mereka. Baik itu bila adanya keadilan dan mereka yang berkuasa berpegang kepada keadilan, kebenaran. Baik itu bila adanya damai di sekeliling kita dan di mana tiada lagi kesengsaraan. Baik itu bila kita tidak lagi perlu sedih kerana kehilangan orang yang kita sayangi kerana kematian. Hari ini kita merayakan Jumaat yang baik atau lebih dikenali lagi Jumaat yang agung, di mana kita diperingatkan tentang pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita. Tetapi anehnya, bagaimana kita boleh katakan ia baik atau agung jika kita diperingatkan tentang kematian? Bagaimana ia baik atau agung jika mendekati kematian Yesus, kita mendapat tahu bahawa Yudas, seorang daripada 12 pengikut Yesus yang telah mendengarnya, berjalan bersamanya, melihat mujizat dan juga penyembuhan yang telah dilakukan, yang duduk bersama Yesus, yang ketawa bersama dia, yang menyembah bersama Yesus, yang makan dan minum bersamanya.
Yudas, dia yang telah mengkhianati Yesus. Apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ia seperti Yudas, sudah lupa akan hubungan intim dia dengan Yesus. Bagaimana ia baik atau agung jika mendekati kematian Yesus kita mendapat tahu bahwa dia ditinggalkan. Kalaupun kamu semua yang lain goyah keranamu, aku tidak akan goyah, kata Petrus. Petrus tidak percaya kata Yesus yang mengatakan bahwa kamu semua akan goyah keranaku malam ini. Walaupun semua akan meninggalkan Yesus, saya tetap akan mengikutnya. Mungkin itu yang Petrus fikirkan dalam minda dia. Dia selalu berlagak macam dia yang terbaik. Ya, dia gagah. Dia yang paling berani. Tetapi bila Yesus ditangkap, semua murid Yesus meninggalkannya. Masing-masing melarikan diri. Petrus pula dia yang menyangkal Yesus bukan sekali, tapi 3 kali. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Kesemua mereka, kesemua murid Yesus meninggalkan Yesus. Bagaimana ia baik atau agung jika mendekati kematian Yesus, kita mendapat tahu bahwa adanya ketidakadilan. Yesus, dia tidak menyembunyikan dirinya seperti seorang buruan atau seorang ahli kumpulan pemberontakan, tapi mereka datang untuk menangkapnya dengan membawa senjata. Mereka sebenarnya tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk menangkap Yesus atau membuat hukuman mati terhadapnya. Tetapi pemimpin-pemimpin agama pada masa itu mereka tetap menghukum Yesus. Tiba masanya untuk Pontius Pilatus melepaskan seorang banduan mengikut adat mereka pada masa itu. Orang ramai yang memerhatikan semua itu menjerit meminta Barabas untuk dilepaskan dan bukan Yesus. Barabas merupakan seorang yang mengikut sekumpulan pemberontak yang juga dihukum kerana membunuh. Pada masa Yesus disalibkan, seorang daripada mereka yang disalibkan bersama dengan Yesus turut mengatakan bahawa Yesus sebenarnya tidak bersalah dan tidak seharusnya dihukum. Bagaimana ia baik atau agung jika mendekati kematian Yesus, kita mendapat tahu bahawa dia, Yesus kita, diejek, dimalukan, dihina. Yesus juga diejek dan dipermainkan. Dia juga dimalukan dan dihina. Tentera Romawi mengejek Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Orang ramai juga menghina Yesus dan berkata, "Turunlah dari salib itu kerana kamu menyatakan bahawa kamu adalah anak Allah." Ketua-ketua Taurat juga menghina Yesus, mengatakan dia tidak dapat selamatkan dirinya. Bagaimana ia baik atau agung jika mendekati kematian Yesus kita mendapat tahu bahawa dia menderita. Dalam Markus 15:15 ia katakan,
itu, untuk memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas kepada mereka. Setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. So, mangsa sebatan atau sebatan, orang Rom menggunakan cembuk yang terbuat dari beberapa helai kulit. Di dalamnya terdapat potongan tulang dan timbal atau besi dekat hujung. Orang-orang Yahudi menghadkan jumlah jalur hingga maksimum 40. Dalam praktiknya menjadi 39 sekiranya terdapat kesalahan perhitungan. Anda boleh baca lebih lanjut lagi dalam Ulangan 25 ayat 3. Tapi tidak ada batas seperti itu yang dilakukan oleh orang Romawi. Dan mangsa yang disebat itu seringkali tidak bertahan. Mereka mati dalam mereka melalui sebatan. Belum lagi mereka disalibkan, tapi mereka mati semasa mereka disebat. Begitu teruk penderitaan yang dilalui oleh Yesus. Dan bagaimana ia baik atau agung jika kita dapat tahu bahwa Yesus mati. Dalam Markus 15 ayat 34. Pada jam ke-9 Yesus berseru dengan suara yang lantang, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Artinya, Ya Allah, Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ketika itu kira-kira jam ke-6 hingga jam ke-9 dalam Lukas 23 ayat 44 hingga 56. Seluruh negeri itu diselembungi kegelapan kerana matahari berhenti bersinar. Tirai yang tergantung di dalam bait suci pun terbelah dua. Yesus berseru dengan kuat, Ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu. Setelah Yesus berkata demikian, dia pun menghembus nafasnya yang terakhir. Ketua tentera yang menyaksikan apa yang telah terjadi memuji Allah. Sesungguhnya orang ini orang yang benar. Orang ramai yang telah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu pulang menebah dada mereka. Semua sahabat Yesus termasuk perempuan-perempuan yang telah mengikut dia dari Galilea berdiri dari jauh untuk menyaksikan segala perkara ini. Terdapat seorang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea di negeri Yudea. Dia seorang yang baik dan benar. Walaupun seorang anggota majlis agama, dia tidak bersetuju dengan keputusan dan tindakan majlis itu. Dia juga sedang menantikan kerajaan Allah. Dia pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah itu dari salib, mengafankannya dan kain linen, lalu membaringkannya di dalam sebuah makam yang dipahat pada bukit batu. Makam itu belum pernah digunakan. Hari itu ialah hari persiapan dan hari Sabat hampir bermula. Perempuan-perempuan yang telah mengikut Yesus dari Galilea pergi bersama Yusuf untuk melihat makam itu dan bagaimana jenazah Yesus diletakkan di dalamnya. Kemudian mereka pulang lalu menyediakan rempah-rempah yang harum dan minyak wangi-wangian untuk jenazah Yesus. Pada hari Sabat mereka berehat mengikut hukum Taurat. Jadi mengapa Jumaat ini Jumaat baik atau agung? Mungkin
semua yang buruk atau jahat yang dilalui oleh Yesus, yaitu pengkhianatan, dia ditinggalkan oleh muridnya, adanya ketidakadilan, dia diejek, Yesus dimalukan, dia dihina, dia melalui penderitaan dan juga kematian. Semua ini kita boleh panggilkan baik atau agung karena kasih Yesus terhadap kita. Yesus melalui semua ini karena kasih-Nya terhadap kita. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dan Yesus menunjukkan kasih Allah itu datang dengan dia menunjukkan kasih Allah itu dengan kedatangannya ke bumi ini. Hidup bersama dengan kita sebagai seorang manusia, duduk bersama dengan kita, menunjukkan belas kasihannya terhadap kita sehingga dia rela mati, mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita karena dosa kita. 1 Yohanes 4:9-10 dia mengatakan bahwa begitu kasihnya Allah kepada kita sehingga dia menghantar anaknya yang tunggal ke dunia supaya melaluinya kita mendapat hidup yang kekal. Demikianlah kasih. Bukannya kita mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita lalu menghantar anaknya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Satu tokoh Kristen yang bernama C.S. Lewis mengatakan bahwa kalau kita ingin mengasihi orang lain, kita mesti berani menghadapi kepahitan, kesakitan. Kalau kita mengasihi sesiapa, bersedialah. Kita harus bersedia untuk hati kita, untuk perasaan kita terbuka untuk menerima kesakitan atau dilukai. Jika kita ingin mengasihi sesiapa, kita mesti terbuka untuk dilukai. Dan kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Yesus, dia tabah, berani menampungi segala yang buruk karena begitu besarnya kasih-Nya terhadap kita. Dan dari kematiannya di kayu salib itu kita diselamatkan. Dosa kita pun dibayar oleh Yesus. Itulah sebabnya kita diperingatkan dengan Jumaat yang baik, Jumaat yang agung ini. Walaupun segala apa yang Yesus telah lalui itu tidak baik. Apa yang dia lalui itu buruk. Oleh kerana kasih Yesus, kita pun merayakan hari ini sebagai Jumaat yang baik. Jumaat yang agung. Kematian Yesus di mana dia disalibkan, bukannya kekalahan. Mungkin dalam pandangan manusia ia merupakan sesuatu kekalahan yang besar. Tetapi ia sebenarnya kemenangan yang terbesar. Dalam Kolose 2 ayat 13 hingga 15 ia mengatakan bahwa kalau kamu dahulu mati kerana melakukan dosa dan kerana tidak bersunat secara lahiriah, Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan menghalang kita. Dia telah mencabutkannya dan memakulkannya pada salib. Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahawa dia telah menakluki
mereka dari salib. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih kami dapat merayakan, memperingati Jumaat ini sebagai Jumaat yang baik, Jumaat yang agung, karena dari apa yang anak Engkau Yesus Kristus lalui, kami mendapat tahu bahwa Ia adalah sebab kasih-Mu yang amat besar terhadap kami. Yesus melalui semua yang buruk, semua yang tidak baik, karena Dia mengasihi kami. Dan karena kasih-Nya yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kami dapat hidup kembali. Kami ada harapan untuk masa depan kami, Tuhan. Dan apa yang kami tahu daripada penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah kemenangan yang terbesar buat Allah dan buat kami yang percaya akan pekerjaan Tuhan. Jadi pada hari ini kami berdoa agar Engkau berbicara dalam hati kami, Tuhan. Engkau membuka hati kami, Tuhan, untuk mengetahui begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Kami juga berdoa agar mereka atau sesiapa yang belum mengenali-Mu dapat memahami bahwa Engkau juga mengasihi mereka. Dan kami berdoa agar mereka akan menaruh harapan terhadap-Mu juga, Tuhan. Tuhan, ini doa kami untuk buat Jumaat Agung, Jumaat yang baik ini. Dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, Yesus telah disalibkan dan mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia telah bangkit daripada kematiannya. So di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kebangkitan Yesus itu merupakan satu perkara yang sangat indah bagi kita. Di mana daripada kebangkitan Yesus itu, ianya menyatakan bahwa Yesus menang atas kuasa maut. Ia menang atas kuasa kematian. Daripada kebangkitan Yesus itu menyatakan satu keyakinan yang pasti bagi kita. Bukan saja kita mendapat pengampunan dosa, bukan saja kita mendapat kebebasan daripada hukuman dosa, tapi di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Karena Yesus itu adalah hidup itu. So, itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak memperoleh kematian, tetapi memperoleh hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kebangkitan Yesus itu begitu penting bagi kita. Sebagai orang Kristen, kita harus mengamalkan makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam kita terus memberitakan berita baik itu kepada orang atau orang yang belum mengenal kasih Tuhan itu, yang belum mengenal makna kebangkitan Yesus itu. So di dalam kita mengenal makna kebangkitan Yesus itu, kita mengamalkannya dalam kita hidup berkenan kepada Tuhan dan terus menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Karena kebangkitannya itu memberi pengharapan. Kebangkitan Yesus itu memberikan hidup kekal bagi kita, dan kita harus tetap hidup dan mengimani dan meyakini tentang maknanya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun kita menyambut hari Paskah pada tahun ini, kerinduan kita biarlah kita bersama-sama menerima berkat di dalam perayaan Paskah kita pada
tahun ini, walaupun kita merayakannya bersama keluarga atau secara pribadi, berkat perayaan Hari Paskah terus kita nikmati. Tuhan memberkati. Terima kasih.